Halo semuanya teman-teman, jumpa lagi kita IBPI bersama kita di podcast yang Ya, paling seru di dunia perpajakan ya. Dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia bersama Pak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat nih ya, Pak? ya, selalu semangat Mas Awan untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan. Oke, luar biasa Pak Rinto, semangat terus ya. Kali Ya, ini IWPI katanya menyurati KY, Komisi Yudisial. Mengenai apa nih Pak? ya, betul Mas Awan. Jadi KY sekarang ini adalah tahap seleksi calon hakim agung, Mas. Sebenarnya bukan hanya kamar tun khusus pajak saja, tapi banyak Mas. Ada kamar pidana, perdata, tata usaha negara, Hmm, militer, dan kamar agama juga ada Mas. hmm, Nah, cuman kami dari WPI sangat konsen ini Mas terhadap ini Mas calon hakim agung, terutama di kamar khusus tun pajak Mas. oke. Kenapa Nah, mereka? jadi gimana Mas? Kenapa mereka? Ada salah apa? Salah apa mereka? Ya, kita harus cek Mas dari calon hakim agung yang mendaftar ini yang sudah diloloskan, dianggap lolos oleh KY ini Mas Awan, itu harus kita cek Mas Awan karena ini berkaitan dengan nanti upaya hukum dari wajib pajak Mas. Saat kita menang di PP sudah susah payah, nanti dari pihak DJP atau pihak apa Dirjen Bea Cukai mengajukan PK, lah nanti kita akan ketemu hakim-hakim ini Mas Awan. Oke. Jadi ini ada 7 calon hakim agung kamar tunggu pajak Mas yang diajukan Hmm. oleh KY, ya yang lolos seleksi Hmm. administrasi oleh KY Mas, yang nanti selanjutnya akan ada fit and proper test Mas. Oke, Nanti setelah fit and proper test dari KY lolos, nanti akan diajukan ke Komisi 3 DPR RI. oke, Nah, nanti kalau lolos baru diajukan ke Presiden. Dari 7 hakim ini kalau tidak salah yang dibutuhkan ada 3 ini Mas Musian. oke. Ada 3 hakim agung yang dibutuhkan. Mengingat tahun lalu Mas Awan, itu semua calon hakim agung ditolak Mas oleh DPR, Komisi 3 Mas Awan. Jadi KAY sudah Nah, pasang badan, tapi sama DPR dibuang. iya dibuang semua dan menariknya dibuang semua karena ini Mas, kesalahan administrasi dari Kamar Tun Khusus Pajak ini Mas Awan. Oke. Nah, ini coba saya lihatkan suratnya Mas. Hmm. Nah, kelihatan Mas ya. Hmm. Nah, ini kita kirim 12 Juni 2025 kepada Ketua Komisi Yudisial, Mas. Permohonan peninjauan kelayakan calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak. Nah, ini saya sendiri yang bertentangan. Hmm. Dengan ini menyampaikan keberatan dan permohonan pertimbangan etik serta integritas yudisial kepada Komisi Yudisial RI terkait proses seleksi calon hakim agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak, khususnya terhadap 7 orang calon dari unsur Kementerian Keuangan. Nah, ya ini Mas. Oke. Nah, ini sebenarnya ini Mas 7 ini satunya kalau nggak salah dari pemerintah daerah Mas. Nah, dari Oke. ini Mas mantan Satpol PP Mas. Oke. Pelanggaran dan masalah etik calon hakim agung tersebut, satu, tidak tertib lapor LHKPN. Sebagian Hmm. besar dari calon tersebut tidak melaporkan LHKPN secara rutin dan tepat waktu, bahkan terdapat yang tidak pernah melaporkan LHKPN sejak menjabat, melaporkan hanya 1 kali saat menjelang seleksi, tidak transparan atau tidak lengkap dalam pengisian aset. Hmm. Nah, ini adalah pelanggaran terhadap pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99, yaitu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Hmm. Pasal 5 dan 6 Undang-Undang KPK serta Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang LHKPN. Yang Hmm. kedua, kontradiksi moral terhadap fungsi pengadilan pajak. Sebagai calon hakim agung yang mengadili perkara pajak, mereka kelak akan menilai keterlambatan pelaporan SPT wajib pajak, transparansi dan itikat baik pelaporan pajak rakyat. Hmm. Namun secara pribadi mereka gagal menjadi teladan dalam pelaporan kewajiban konstitusionalnya sebagai pejabat negara. Hmm. Oke. Bagaimana mungkin rakyat diwajibkan taat SPT tahunan jika hakimnya sendiri lalai lapor kekayaannya? Ah. Nah, yang ketiga, potensi benturan kepentingan dan kekaburan jejak karier. Beberapa calon diketahui memiliki jabatan ganda di posisi kebijakan fiskal dan pelaksana teknis.
tanpa adanya rekam jejak etik dan LHKPN yang bersih, maka sulit dijamin independensinya saat mengadili perkara perpajakan yang melibatkan kepentingan negara. Keempat, pelanggaran terhadap asas kepatutan dan kepatuhan etik hakim. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau disingkat KEPPH mengharuskan setiap calon hakim A. Bersih secara administratif. B. Transparan secara finansial. C. Taat asas hukum dan etika. Maka kelalaian atau pengabaian LHKPN oleh calon hakim agung merupakan pelanggaran substantif atas syarat integritas yudisial. Persyaratan menjadi hakim agung. Persyaratan menjadi hakim agung diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terutama pasal 6A, pasal 6B, dan pasal 7. Ada dua jalur ini Mas Awan untuk menjadi hakim agung, jalur karir maupun jalur non karir. Dengan persyaratan yang sedikit berbeda berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung atau disingkat Undang-Undang MA. Pasal 6B ayat 1 Undang-Undang MA menyatakan bahwa calon hakim agung berasal dari hakim karir. Pasal 7 huruf B Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa syarat menjadi hakim karir adalah berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, sedangkan untuk menjadi hakim non karir adalah berpengalaman paling sedikit 20 tahun dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum. Nah, ini Mas pasalnya Mas. Pasal nama harus memiliki integritas, kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Nah, ini hakim karir, berpengalaman paling sedikit 20 tahun. Non karir, berpengalaman dalam profesi hukum, dan atau akademisi hukum paling sedikit 20 tahun juga. Jadi sama-sama 20 tahun, Mas. Nah, ini pengumuman. Nah, ini syaratnya ini juga sudah jelas, Mas. Di syaratnya KY juga diumumkan, Mas. Kalau hakim karir juga berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi, Mas. Dan ini Mas. Terus yang non karir berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum paling sedikit 20 tahun. Jadi aturannya dari KY Mas, dari ininya itu juga sudah sesuai dengan undang-undang Mas. Saat penerimaan calon hakim agungnya Mas Awan. Nah, ini sumber pengumuman nomor 2 Peng garing PIM garing RH 01.01 garing 03 garing 2025 tentang penerimaan usulan calon hakim agung RI. Ini sudah sesuai Mas Awan. Nah, ini Mas. Di websitenya Komisi Yudisial juga mengatakan Mas, calon hakim agung karir harus berpengalaman 20 tahun. Sebenarnya ini kan normatif Mas, karena kan semua kamar dibuka Mas, ada kamar pidana, perdata, kamar militer, kamar tata usaha negara, dan kamar pengadilan agama, semua dibuka Mas Awan. Nah, ini kita lihat dari 7 calon hakim tadi Mas, dari tim IWPI sudah membuatkan tabel Mas Awan. Jadi 7 calon tadi, ini Mas, itu ada namanya Dr. Agus Suharsono, SH, MSI, MH. Nah, ini warga negara, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita checklist. Ini syarat-syaratnya Mas Awan. Setia kepada Pancasila, ini kita tanda tanya Mas. Rata-rata takut masuknya hakim di Indonesia ini Mas, untuk berani membela kebenaran dan keadilan. Makanya ini kita tanda tanya Mas. Memiliki integritas, ini Mas, kita centang lah. Mampu secara rohani jasmani, berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin, berijazah magister di bidang hukum. Nah, ini yang Pak Agus Suharsono ini Mas Awan, dari hakim karir Mas. Nah, ini belum mencapai 20 tahun, sudah merah ini Mas. Oke. Nah, yang kedua dari Dr. Arifin Halim, SE, SH, MH. Nah, ini juga kami cek, ini beliau dari hakim non karir Mas, karena yang dari Satpol PP tadi Mas Awan. Nah, ini belum mencapai pengalaman minimal 20 tahun. Ini nanti ada ini Mas ya, ini pasti kita cek sampai ijazahnya Mas Awan, kapan ijazahnya dikeluarkan. Dari situ aja sudah tidak sampai 20 tahun. Yang kedua Budi Nugroho, SH, SE, MHum. Nah, ini juga belum mencapai 20 tahun. Dr. Diana Maleminta Ginting. Nah, ini juga belum mencapai 20 tahun Mas Kawan.
Hmm. Triyono Martanto SE, nah, ini juga belum mencapai 20 tahun. Dr. Hmm. Wahyu Widodo, nah, ini juga belum mencapai 20 tahun. Nah, ini ada satu Mas yang lolos Mas. Jadi Hmm. dari hakim non karir Mas, dari Profesor Dr. Yahe Sidel Minggus Mas. Nah, ini semua checklistnya ini Mas. Jadi Hmm. ini Mas, Profesor Dr. YH YH Skill Minggus Mas. Hmm. Itu lolos Mas Awan. Secara ini Mas ya, syarat 20 tahun tadi Mas. Hmm. Nah, cuman mengenai LHKPN. Nah, ini LHKPN-nya Mas Awan. Ini merah-merah ini yang nggak lapor Mas. Hmm. Oke. Nah, ini nggak ada yang bersih Mas Awan. Hmm. Nah, ini ada yang belum lapor ini. Permintaan IBP secara tegas, Komisi Yudisial RI untuk tidak merekomendasikan calon-calon yang tidak tertib LHKPN kepada DPR RI, menyampaikan hasil rekam jejak etik dan administratif kepada publik sebagai bentuk transparansi, melibatkan pengawasan publik dalam proses seleksi untuk mencegah dominasi kekuasaan fiskal dalam Kamar Pengadilan Pajak. Hmm. Seorang wajib pajak bisa dijatuhi sanksi berat karena terlambat atau tidak jujur melapor SPT, maka seorang calon hakim agung pajak seharusnya tidak diberi jalan. Jika ia sendiri tidak patuh terhadap LHKPN, keadilan harus dimulai dari keteladanan hakimnya. Hmm. Nah, demikian surat ini kami sampaikan sebagai bagian dari tanggung jawab publik IWPI untuk menjaga integritas sistem perpajakan dan peradilan di Indonesia. Hmm. Seperti itu, Mas Awan. Oke, jadi diduga hakim ini justru tidak patuh kepada hukum untuk diri dia sendiri ya? Betul, Mas. Termasuk yang 20 tahun, Mas. Jadi kalau yang 20 tahun tadi, baik karir maupun non-karir, hanya satu yang lolos. Cuman kalau kita Hmm. lihat lagi ke LHKPN-nya, semuanya ada raport merahnya di situ, Mas. Ada yang belum lapornya. Tapi kenapa KY bisa meloloskan padahal sudah tahu itu dilanggar 20 tahun itu? Nah, ini alasannya karena tidak mungkin, gini Mas, karena tidak mungkin ada hakim di pengadilan pajak yang bisa lebih dari 20 tahun, Mas Aman. Karena pengadilan pajaknya sendiri baru berdiri tahun 2002. Alasannya seperti itu, Mas Bungga. Memang tidak boleh ngambil hakim dari luar pengadilan pajak? Boleh, boleh, Mas. Oh boleh, tapi nggak ada yang mau? Nah, ya, ini kan dibuat pajak itu kan kayak kerajaan sendiri, Mas. Jadi dianggap semua orang yang tidak bisa, Mas Awan. Lah, yang menjadi keberatan kami gini, Mas Awan. Kalau kita pengalaman di pengadilan pajak kan sebenarnya ada dua ini, Mas. Apa jenis perkara kan, Mas? Gugatan sama Banding. banding. Hmm. Kalau bisa yang dibuka yang untuk gugatan ini bisa dari Kamar Perdata ataupun Kamar Tata Usaha Negara, Mas. Sudah bisa. Seharusnya seperti itu, Mas Awan. Jadi, tiga hakim ini yang dibutuhkan calon hakim agung, satu untuk gugatan, yang dua untuk banding, Mas Awan. Nah, banding lah, bolehlah. Dari ini, nah mungkin dari situ tetap harus merubah aturan, Mas Awan. Tapi kalau nggak merubah undang-undangnya, tetap mereka nggak bisa, Mas Awan. Oh, Karena aturannya kan global itu, Mas. Calon hakim agung kan 20 tahun itu kan, baik karir maupun karir kan global, Mas Awan. Sebenarnya oke. sih, kalau dari BP menyikapinya, Mas, ada yang lucu, Mas Awan. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Peratun, Mas, ya Peradilan Tata Usaha Negara, Hmm. istilah pengadilan pajak adalah kamar kamar tun khusus pajak itu ada di penjelasannya, Mas. Misalnya itu pengadilan pajak. Jadi Hmm. sebenarnya tidak secara eksplisit tertuang di dalam ini, Mas, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pengadilan pajak ini, Mas Awan. Oke. Jadi kalau menurut saya sih memang ini masih liar ini Mas Awan. Ini kasihan juga Mas. Nah, sebenarnya Hmm. yang seharusnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan memberesi masalah-masalah di bawah biar nggak banyak kasus naik ke pengadilan pajak, biar nggak sampai banyak PK-PK-nya, gitu Mas. Pengadilan pajak dibersihkan. Betul. Nah, ini kan tidak Mas, semua diterabas toh bisa PK. Lah, PK nanti nggak ada yang mutus gimana Mas? Hmm. Nah, Oke. saran kami nanti kepada KY juga dibuka aja untuk yang kamar tun khusus pajak yang gugatan. Jadi tiga, tiga yang dibutuhkan tadi Mas itu ada gugatan, ada banding itu Mas. Paling nggak Hmm. gugatan satu, banding dua lah Mas yang terkait dengan angka-angka tadi Mas Awan. Hmm. Karena nanti kalau perkara gugatan ini Mas disidangkan oleh hakim yang mantan dari DJP Mas itu juga berat Mas. Wajib pajak akan dia cenderung tidak mau menggunakan undang-undang AP Mas. Kenapa sih kok mereka sangat susah menyerahkan kue hakim agung khusus pajak ini ke
kamar-kamar yang lain, Mas Wawan. Karena pengalaman saya, Mas, di pengadilan pajak ini ya, seringkali mazhabnya tidak mau menggunakan undang-undang administrasi pemerintahan, Mas Wawan. Sementara kalau Hmm. kita ngomong di undang-undang TUN, ya itu semuanya terkait dengan undang-undang AP, Mas. Hmm. Lah, pajak kamar TUN khusus. Nah, masalahnya khusus tapi nggak mau pakai undang-undang yang dipakai di tata usaha negara. Aneh juga, Mas Wawan. Ini Hmm. Oke. Jadi kayaknya KAI juga agak pusing ini ya, digempur sama IWPI ini. Kalau nggak ada hakim nanti nggak ada yang memutuskan. Sementara pihak DJP-nya tidak mau memperbaiki diri. Dia tetap hajar iya. terus. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, hukum tetap ditegakkan, tidak boleh hukum dilanggar hanya gara-gara alasan aneh-aneh seperti tadi itu. Kita menunggu ya putusan dari Ya KAI kalau mau kemarin. win-win sebenarnya dari ini Mas, untuk memenuhi syarat tadi dari Kementerian Keuangan, nah minta tolong dari MA langsung Mas Awan. Toh nanti ujung-ujungnya kan akan dibawa MA Mas. Kenapa kok sekarang seakan-akan tidak mau bersatu itu Mas Awan. Padahal kan 2027 1 Januari sudah dibawa ini Mas atap MA semua Mas Awan. Hmm. Oke Pak, siap. Kita nantikan bagaimana respon KAI ya. Mudah-mudahan jangan sampai ada hukum dilanggar hanya untuk meloloskan hakim-hakim yang terutama yang melanggar tadi ya. Iya. Oke, baik siap. Terima kasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Oke, sama-sama Ya. Mas.